Topik kita minggu ini adalah fungsi if. Anak-anak pasti sudah tahu ya, karena minggu yang lalu kita sudah belajar fungsi if. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut. Ini adalah sebuah contoh penilaian siswa yang akan dikerjakan dengan menggunakan fungsi if. Yang mana yang menggunakan fungsi if yaitu untuk mendapatkan jenis kelamin, predikat, dan keterangan. Ketentuan untuk mendapat jenis kelamin di sini sudah ada ditentukan. Jika dari kode jenis kelamin ini bernilai P, maka dia akan mendapatkan jenis kelamin perempuan. Dan jika kode JK-nya atau kode jenis kelaminnya bernilai L, maka jenis kelamin laki-laki. Sekarang kita akan masukkan ke dalam fungsi if. Minggu lalu sudah kita bahas sedikit dan kita akan lanjutkan sekarang. Setiap rumus di dalam Excel harus diawali dengan apa, Nak? Ya, sama dengan jika. Jika. If. Jika itu adalah if. If setiap masuk fungsi di dalam Excel harus diikuti dengan kurung. If buka kurung, yang mau diuji adalah kode JK. Jika kode JK bernilai P, maka akan menghasilkan jenis kelamin perempuan. Jika kode JK bernilai L, maka jenis kelamin laki-laki. Sama dengan if, buka kurung, logika tes. Logika tes berada di D6. Tes yang mau kita uji adalah di D6. Setelah kita klik di D6, apa nilainya yang mau kita uji? Jika nilai D6 itu bernilai P. Bernilai P. P adalah sebuah teks atau huruf. Karena dia ada huruf, maka harus diapit dengan kutip ganda. Jika nilai sel D6 bernilai P, maka di sini ada penghubung apakah koma atau titik koma. Dari mana kita tahu itu koma atau titik koma? Dari settingan komputer kita. Apakah Inggris atau Indonesia? Jika dia berbentuk settingan Inggris, maka gunakan koma. Tapi jika kamu setting dengan Indonesia, maka gunakan titik koma. Untuk lebih jelasnya, lebih cepatnya kita tahu apakah koma atau titik koma, perhatikan bentuk umum yang ada di bawah rumus. If buka kurung, logika tes, di sini ada koma atau titik koma. Nah, di sini koma. Maka jika kode P bernilai jenis kelamin perempuan, perempuan adalah teks atau huruf, gabungan huruf. Harus diapit dengan apa tadi? Iya, kutip 2. Perempuan, tutup kutip. Jika dia berkode P, maka perempuan. Jika berkode L, maka laki-laki. Kalau bukan perempuan, pasti laki-laki. Pilihan kedua pasti laki-laki.
karena ini adalah if tunggal. Laki-laki adalah teks atau huruf apit dengan kutip 2. Laki-laki, tutup kutipnya, lalu tutup kurung untuk si if tunggalnya ini. Tutup, enter. Perhatikan di sini. Jika berkode P, jenis kelaminnya adalah perempuan. Yang kedua, si Budi kode JK-nya L. Apakah kita akan membuat rumus lagi? Boleh. Tapi ada baiknya kita cukup copy rumus yang sudah ada. Dengan cara arahkanlah mouse ke titik handle yang ada di sudut kanan titik handle sampai mouse berbentuk tanda tambah kecil atau hitam. Setelah itu klik, drag sampai di mana rumus akan di-copy. Di sini rumus akan di-copy sampai ke E11. Lalu dilepaskan. Perhatikan di sini. Jika ketemu kode P akan mencetak jenis kelamin perempuan. Jika ketemu dengan kode L akan mencetak laki-laki. Sampai di sini paham ya? Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Untuk mendapatkan nilai akhir, nilai kuis sudah ada, nilai mid sudah ada, nilai semester juga sudah ada. Ini akan kita cari nilai akhirnya. Rumusnya sudah ditentukan di sini. Nilai akhir sama dengan 30% dari nilai kuis ditambah 30% dari nilai mid ditambah 40% dari nilai semester. Nilai akhir sama dengan nilai kuis 30%. Maka di sini 30% dikalikan dengan F6 ditambahkan dengan 30% dari nilai mid. Nilai mid berada di G6. Ditambah lagi 40% dari nilai semester. Nilai semester berada di H6. Klik di H6. Setelah itu tutup kurungnya, lalu di enter. Maka hasilnya sekarang adalah 79 untuk nilai dari si Ani. Sekarang kita lanjut nilai si Budi berapa, nilai si Tika dan seterusnya berapa. Tadi kan sudah kita buat satu rumus untuk mencari jenis kelamin. Cukup kita buat satu rumus, lalu kita copy rumus tersebut. Arahkan mousemu ke titik handle pada sel yang sudah ada rumus. Klik tahan, ini titik handle ya. Klik tahan, tarik, drag sampai data yang diinginkan. Di sini adalah data yang mau kita copy sampai di sel I11. Lalu dilepas. Perhatikan di sini, untuk setiap siswa sudah ada nilai akhir. Jika nilai akhir ini kita butuhkan 2 di belakang koma, ini sudah pernah kita pelajari. Lihat di bagian increase dan decrease, ada di menu home. Kalau misalkan 2 di belakang koma, kamu tambahkan dengan menggunakan increase. Jika tidak perlu menggunakan di belakang koma, maka hilangkan desimal di belakang koma dengan mengklik decrease. Nih ya. Oke. Yang berikutnya, predikat. Predikat di sini
Setelah dapat nilai akhir baru dapat nilai predikat. Nilai akhir jika dia lebih besar sama dengan 85, artinya dari 85 ke atas sudah mendapatkan nilai predikat A. Jika nilainya dari 75 sampai 84, nilai B. Dari 65 sampai dengan 74, nilai C. Di bawah dari 65, nilainya adalah D. Maka di sini kita masukkan fungsi if. Fungsi if di sini tidak lagi tunggal, tapi dia sudah majemuk. Kenapa dia majemuk? Karena di sini sudah ada pilihan lebih daripada 2. Ini pilihannya ada 4. Ini disebut dengan if majemuk. Nah, if majemuk ini jika pilihan ada 4, if-nya ada 3. Sama dengan tadi, jika if tunggal pilihan 2, if-nya 1. Karena pilihan terakhir boleh tidak menggunakan if. Untuk fungsi if, baik itu rumus yang lain, setiap rumus di dalam Excel selalu diawali dengan apa, Nak? Ya, sama dengan. Sama dengan jika. Apa itu jika? Iya, if. Jika setelah fungsi langsung tambahkan dengan buka kurung. Tes logika yang mana mau kita tes? Yaitu nilai akhir. Jika nilai akhir berada di mana? Di I6. Klik di I6. Jika dalam kurung I6 dari 85 ke atas lebih besar sama dengan 85. 85 ini adalah angka. Jika dia menggunakan angka, tidak diapit dengan kutip. Maka ini ada di sini koma. Jika nilainya dari 85 ke atas, predikatnya A. A itu adalah sebuah huruf. Maka apit kutip 2. Jika nilainya di atas atau dari 85 ke atas, nilai A. Untuk pilihan pertama sudah selesai. Masuk ke pilihan kedua dari 75 sampai dengan 84. Koma, jika. Nah, untuk yang kedua, jika buka kurung. Yang dites logika adalah I6. Yaitu nilai akhir. Jika nilai akhir di sini lebih besar sama dengan 75, maka nilai apa? Predikatnya adalah B. Kutip B, koma. Jika buka kurung nilai akhir di I6 lebih besar sama dengan 65, maka predikatnya adalah C. Pakai apa, Nak? Iya benar, kutip C. Tutup dengan iya kutip. Untuk pilihan ketiga selesai. Masuk ke pilihan terakhir. Ingat seperti di sini tadi, pilihan terakhir tidak perlu menggunakan if lagi. Langsung hasil seperti ini tadi, laki-laki. Berarti sini langsung hasil D. Koma, kutip D. Tutup kurung berapa kali? Lihat, hitung di sini 1, 2, 3. Cara menghitungnya cukup gampang. Ingat berapa kali if di sini. Segitu banyaklah tutup kurungnya. 1, 2, 3. Setelah itu enter. Apakah benar jika nilainya 79 mendapatkan nilai B? Antara 75 sampai dengan 84. Benarkah dia? Iya benar. Nilai si Budi sampai nilai si Dina, kopikan rumus yang sudah ada.
Arahkan mouse ke titik handle, klik, tahan, drag sampai ke sel yang mau diuji, yaitu kebetulan di sini adalah J11. Kita uji. Apakah nilai si Budi ini sudah benar bernilai D? Kita tes. Cara tesnya seperti ini, nak. Apakah nilai 56 lebih besar sama dengan 85? False or true? Iya, karena 56 bukan lebih besar atau sama dengan 85, maka jawabannya adalah false atau salah. Jika dia salah, pernyataan yang ini atau hasil ini tidak dicetak, langsung dilewatkan, masuk ke pengujian kedua. Pengujian kedua, jika I7 di sini, I7 nilainya 56. Apakah 56 itu lebih besar sama dengan 75? Tidak, karena 56 bukan lebih besar dan atau tidak sama dengan 75. Maka pernyataan yang di sini tidak dicetak. Lanjut ke pengujian berikutnya. If I7 lebih besar sama dengan 65, nilainya C. Nilai I7 sekarang 56. Apakah 56 lebih besar sama dengan 65? False. Kenapa false? Karena 56 bukan lebih besar dari 65 atau bukan sama dengan 65. Maka nilai ini tidak dicetak. Turun ke bawah. Mau tidak mau pasti nilainya D, karena itu adalah pilihan yang terakhir. Nah, maka kita lihat di sini hasilnya adalah D. Sampai seterusnya kita lanjut ke keterangan. Keterangan ini jika nilainya predikat A, keterangan memuaskan atau excellent. Jika B, baik. Jika predikat C, cukup. Dan jika predikat D, gagal. Maka di sini kita buat sama dengan. Pilihannya ada berapa? Iya, 4. Jika dia 4, maka gunakan if majemuk karena lebih daripada 2. Jika predikatnya bernilai A, sini nih, bernilai A. Operator penghubung yang kita gunakan sama dengan jika predikat bernilai sama dengan A. Jika predikat atau yang diuji adalah J6, jika J6 itu bernilai A, keterangan memuaskan, kutip teks ya, memuaskan, tutup kutipnya. Selesai untuk yang pertama, koma. Jika, buka kurung, J6 bernilai B, kutip B, keterangannya adalah baik, kutip baik, koma, if lagi, ketiga, buka kurung, J6 sama dengan C, cukup. Maka keterangan cukup. Next, pilihan terakhir. Perlu if? Boleh buat, boleh tidak. Tapi jika kita tidak mau membuat if lagi, cukup pernyataannya yaitu gagal, koma, kutip gagal, tutup kutip, lalu enter. Hasilnya adalah baik. Jika J6 bernilai A, J6 sekarang apa? B. Apakah B sama dengan A? Tidak, maka ini tidak dicetak. Masuk ke pengujian kedua. Apakah B
sama dengan B? Iya, true. Karena dia true, maka dicetaklah keterangan baik. Karena dia sudah dapat hasilnya, yang berikutnya ini tidak diuji lagi. Copy dulu satu. Uji. Apakah J7 ini nilainya D? Apakah D sama dengan A? False. Memuaskan, tidak dicetak. Langsung masuk ke pengujian kedua. Apakah D ini sama dengan B? Tidak atau false, maka baik, tidak dicetak. Ketiga, apakah D sama dengan C? Bukan atau false, maka pernyataan ini tidak dicetak. Untuk pernyataan berikutnya tidak perlu uji, langsung ke pernyataan. Makanya dia di sini gagal. Lalu kopikan kembali rumusnya sampai ke data K11. Perhatikan di sini memuaskan jika 86. Karena apa 86 memuaskan? Karena di sini dari 85. Ini adalah kategori si A dan memuaskan. Kan di sini nilainya si A memuaskan. Kita lanjut. Berapa nilai atau total nilai dari kuis? Masih ingat? Iya, masih ingat. Apa total? Benar sekali, sama dengan apa? Sum. Sum buka kurung, blok data mulai dari nilai si Ani sampai dengan nilai si Dina. Dari F6 sampai dengan F11, tutup kurung, enter. Berikutnya, total nilai untuk mid dan untuk semester cukup di copy. Klik di sel yang sudah ada rumusnya, copy dengan arahkan mouse ke titik handle, klik tahan, tarik atau drag sampai ke nilai akhir. Berikutnya tertinggi. Nilai tertinggi kuis berapa? Nilai tertinggi mid berapa? Sampai dengan akhir. Nilai tertinggi apa rumusnya, masih ingat? Ya, sama dengan max atau max. Maksimum buka kurung, blok nilai dari nilai pertama sampai nilai ke-6, lalu tutup kurungnya, enter. Benarkah nilai tertinggi di bagian kuis adalah 100? Benar. Kita copy rumus ini sampai ke nilai akhir. Perhatikan apakah di nilai mid nilai tertinggi berapa? 90. Benar. Di semester 90. Di nilai akhir 93. Terendah. Terendah apa? Sama dengan min. Min atau minimum buka kurung, blok nilainya sampai ke nilai si Dina, tutup kurungnya, enter. Nilai yang terendah adalah nilai si Tika, yaitu 40. Kita lihat untuk nilai si mid, semester dan akhir. Copy. Nah, di sini sudah dapat nilai mid 50, nilai semester 50 juga, dan nilai akhir 56. Rata-rata, masih ada yang ingat? Apa rumus rata-rata? Sama dengan apa? Iya, average. Average, buka kurung, blok nilainya ini, berapa rata-rata nilai di kelas? Tutup kurungnya, enter. Maka nilai rata-rata pada saat kuis 73. Tarik atau copy rumus dengan drag. Untuk nilai mid 73,33, semester rata-ratanya 75, dan akhir rata-ratanya 74.
Kalau diperhatikan di sini, nilai rata-rata ada 2 desimal di belakang koma, ada 3, ada 1, ada tidak ada kosong, dan seterusnya. Kita samakan dengan cara blok data yang mau kita samakan desimalnya. Dari mana tadi nak? Oke, dari home ada increase dan decrease. Kalau kita samakan dia 2 di belakang koma, maka perhatikan di sini ada yang namanya decrease atau increase nih. Oke, berikutnya banyak data siswa. Data siswa yang ujian, yang ada ujian di kuis, di mid, di semester sampai di nilai akhir ada berapa? Untuk melihat banyaknya data yang mengikuti ujian sama dengan apa nak? Iya, count. Count, buka kurung, blok data yang mengikuti ujian, lalu tutup kurungnya, enter. Di sini ada 6. Misalkan untuk si Adi tidak ikut dia kuis, maka ini kosong. Perhatikan di sini banyak data 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kembalikan nilainya yang tadi. Data berikutnya, kita copy rumus berapa orang yang mengikuti ujian. Kebetulan di sini semuanya mengikuti ujian mulai dari kuis sampai akhir, maka nilainya sama 6. Itu dia fungsi if majemuk dan fungsi if tunggal. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Ada jenis kelamin dengan menggunakan if tunggal, predikat if majemuk, keterangan if majemuk. Sedangkan rumus-rumus yang ada di sini yaitu fungsi matematika pada Excel. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.